Oke, kita merokok dulu. Mau nyeruput kopi tidak ada yang bikinkan, jadi kita merokok saja. Tidak, sudah deh. Baik, pada kesempatan kali ini ya jam-jam 10 kita ngobrol ringan. Posisi ngobrol hari ini di greenhouse milik PT Tunas Timber Lestari. Bincang ringan ini ya siapa tahu ada hikmah di balik apa yang saya bicarakan nanti. Ya khususnya untuk ya pelaksana di lapangan, pelaksana kegiatan penanaman dengan sistem tebang pilih tanam jalur atau TPTJ yang pengaplikasiannya atau penerapannya menggunakan teknik silvikultur intensif atau silin. Merokok lagi. Baik, kita lanjut lagi. Kalau bicara silin, bicara TPTJ, yang ada untuk sekarang ini pastilah perdebatan. Perdebatan panjang yang belum ketemu akhirnya di mana. Tapi gampang untuk menemukan penyelesaiannya. Kalau pemerintah sudah bilang pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu harus melaksanakan teknik silin dengan sistem jalur, ya sudah selesai. Masalahnya tidak ada lagi. Laksanakan. Mau apa lagi? Debat panjang percuma, ya laksanakan. Nah, tinggal bagaimana kita melaksanakan program tersebut. Karena apa? Silin biaya per hektarnya besar. Kalau salah langkah tambah besar. Nah, seperti kasusnya di PT Tunas Timber Lestari yang telah melaksanakan program TPTJ Silin, ya seperti yang saya laksanakan sekarang. Merokok lagi. Oke, lanjut lagi. Kalau kita sudah sepakat silin dengan teknik silin dengan sistem jalur TPTJ kita laksanakan, ya artinya masalah pertama selesai. Sepakat silin kita jalankan. Lalu bagaimana selanjutnya? Langkah berikutnya yang harus kita lakukan, ya ini hanya memberikan gambaran saja bagaimana enaknya melaksanakan kegiatan silin di lapangan. Kalau sudah sepakat berarti ya tinggal pelaksanaan. Kalau kita melaksanakan silin, itu silin, silvikultur intensif. Apa ini maksudnya? Tusente. Balik dia. Oke, kita lanjut. Kameranya terbolak-balik deh. Kita geser ke belakang sedikit. Oke, ini baru mantap. Kita lanjut. Dengan adanya pengalaman, artinya pengalaman kami melaksanakan silin dari tahun 2008 sampai sekarang, itu bisa atau dapat dijadikan acuan bagi pemegang izin yang akan melaksanakan program tersebut. Pengalaman kami menjadi acuan. Acuannya apa? Apa yang telah kami lakukan, apa kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan bisa diminimalkan segera oleh pemegang izin lain atau HPH lain dalam melaksanakan teknik silin dengan sistem jalur. Jadi jangan mengikuti kami, kesalahan lama, biayanya besar, hancur leburlah pelaksanaannya. Jadi kami bercerita agar pelaksana baru nanti
izin usaha yang melaksanakan program silin dapat memulai dengan atau tanpa melakukan kesalahan-kesalahan seperti kami. Merokok lagi. Seperti saya cerita di video-video sebelumnya, apa yang telah kami lakukan dan apa yang telah langkah-langkah kami yang ya bisa dibilang salah sudah diceritakan. Sekarang saya akan menggambarkan bagaimana mengimbangi keputusan pemerintah bahwasanya izin usaha, pemegang izin usaha harus melaksanakan silin dan sudah kita sepakati, kita jalankan. Tapi bagaimana mengimbangi keputusan itu agar kita sebagai pemegang izin usaha melaksanakan teknik silin dengan sistem jalur itu maksimal, kualitas tetap, dan ikhlas. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dan harus perhatikan, pertama mempelajari areal kita itu apakah banyak sungai atau areal-areal yang harus dipertahankan keberadaannya. Itu biasa kita sebut areal konservasi. Kenapa? Karena sering muncul pertanyaan sekaligus pernyataan. Kenapa kita buat jalur dengan nebang pohon yang sudah bagus diganti dengan tanaman kecil yang belum tentu ke depan hasilnya. Nah, untuk menjawab itu, langkah pertama yang harus kita lakukan memahami areal kita, mempelajari. Jadi mempelajari pertama situasi kondisi di situ terkait dengan sungai atau areal konservasi. Kaitannya dengan silin apa? Dengan jalur nanti. Kita bisa meminimalkan penebangan pohon-pohon yang sudah ada. Artinya apa? Dalam proses pembuatan jalur, kalau penerapannya kaku, yang mau tidak mau jalur itu kita bersihkan total sehingga bibit kita tanam dan selesai masalah. Itu masalah yang selesai dalam waktu singkat, tapi akan muncul permasalahan di kemudian hari. Yaitu tadi pertanyaan, kok nebang pohon yang sudah besar bagus diganti dengan tanaman kecil? Itu seandainya diperhatikan seperti sungai, anak sungai, areal konservasi dalam satu jalurnya, proses pembuatan jalurnya nanti kita akan lakukan seperti ini. Areal yang anak sungai, areal yang dilindungi atau areal konservasi yang terpotong oleh jalur, kita harus lakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, kalau jalur menemukan anak sungai, kita harus batasi. Pada saat bikin jalur, buat jalur, tiba-tiba menemukan anak sungai ataupun sungai, kita harus batasi sesuai aturan. Bahwasanya kalau anak sungai ya mungkin 10 meter kanan kiri sungai tidak boleh kita buat jalur. Kalau sungai besar 25 atau lebih kanan kiri sungai tersebut tidak boleh kita buat jalur. Artinya apa? Aturan itu harus kita perketat di lapangan sehingga tidak merusak terlalu banyak pohon-pohon di jalur atau tidak terlalu banyak menebang pohon-pohon di jalur. Langkah berikutnya apa? Sebelum pembuatan jalur, kita tandai pohon-pohon yang mau dipertahankan dalam jalur tersebut. Pohon yang bagus, kualitasnya bagus, diameternya mungkin bagus, kita harus tandai sepanjang jalur. Jadi tidak harus di areal dekat sungai atau daerah konservasi yang terpotong oleh jalur, tapi yang sepanjang jalur kalau ada kayu berkualitas dan bagus dipertahankan. Jadi kalau sudah ditandai pohon-pohon yang akan dipertahankan,
kegiatan pembuatan jalur akan berjalan dengan normal dan mengimbangi apa yang telah diputuskan oleh pemerintah bahwa pemegang izin usaha harus melaksanakan silin. Tapi masalahnya untuk mempertahankan pohon-pohon dalam jalur akan ada kalimat seperti ini. Kalau yang malas kerja akan buat pernyataan bahwasanya, yuk dalam jalur ini hampir semua bagus pohonnya. Akhirnya apa? Jalur tidak ada. Nah, tidak seperti itu. Harus dibuat secara sistematis dengan jarak-jarak tertentu, ada pohon yang dipertahankan. Sehingga nantinya pohon yang ditebang dalam jalur sangat minimal. Satu, kedua, diharapkan pohon-pohon yang ditebang adalah pohon-pohon yang tidak berkualitas atau jelek atau pertumbuhannya terhambat. Jadi itu untuk mengimbangi keputusan pemerintah, silin harus dilaksanakan, salah satunya itu. Jadi apa? Semuanya kena, lingkungan kena, perusahaan juga kena. Dampak positifnya lingkungan dalam artian pembukaan penebangan pohon-pohon dalam jalur akan berkurang dengan adanya daerah konservasi, kanan kiri sungai itu dengan jarak tertentu tidak boleh ditebang, lalu dengan menandai pohon-pohon yang akan dipertahankan sepanjang jalur. Artinya apa? Penebangan, pembukaan jalur akan tertata, dan itulah cara mengimbangi protes-protes lah dari dunia luar. Kalau istilahnya apa tadi? Ya, kembali ke pertanyaan dan pernyataan pertama. Kok nebang pohon dalam jalur mengganti dengan tanaman kecil? Itu untuk mengimbangi hal itu. Semoga dipahami maksud saya ini. Kalau sudah itu, ya langkah selanjutnya kita harus tata dengan baik pelaksanaannya sehingga silin berjalan. Apa yang diharapkan pemerhati lingkungan juga kita penuhi, seperti hanya menebang pohon-pohon yang tidak berkualitas kerdil itu kan bagus, tapi ya harus diingat tujuan silin apa. Kalau tanaman yang ditanam harus betul-betul sesuai dengan keterbukaan jalur, artinya terkait dengan kebutuhan tanaman terhadap cahaya, ya itu harus dipenuhi dengan tidak menyampingkan hal-hal tadi seperti anak sungai, kanan kiri harus berapa meter, sungai kanan kiri harus berapa meter dipertahankan, areal konservasi harus ditandai sehingga tidak disentuh sama sekali oleh proses pembuatan jalur, dan penandaan pohon-pohon yang mau dipertahankan dalam jalur. Jadi begitu. Jadi pelaksanaannya bisa fleksibel, tidak kaku. Kalau kami masih kaku, diborongkan. Mau tidak mau bersih total jalur. Kenapa? Kalau dibuat kalimat yang bagus pohon dalam jalur dipertahankan, nah nanti kontraktor malas kerja. Bagus semua Pak, tolong dibayar. Nah, matilah kami. Jadi itu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita harus betul-betul dalami sehingga silin dengan sistem jalur dapat terlaksana dengan baik. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan kita laksanakan dengan hasil yang baik dan berkualitas. Pelaksanaan lapangannya tidak menyampingkan lingkungan. Artinya lingkungan kita harus tetap pertahankan, kita jaga. Kerusakan lingkungan harus diminimalkan. Pada akhirnya apa? Kita bisa melaksanakan teknik silvikultur intensif secara baik, tanaman berkualitas dan seimbang. Jadi itu gambarannya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.